Shalom, saudara yang terkasih dalam Kristus. Sebelum merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami, untuk kasih-Mu yang masih menyertai kehidupan kami. Kami hendak merenungkan firman Tuhan, kami mohon berkati hati dan pikiran kami. Melalui Kristus Yesus. Amin. Renungan di pagi hari ini, 1 April 2026 tertulis di dalam Kitab Maleakhi pasal 1 ayat 6. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu. Hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus, kasih adalah sesuatu yang sangat didambakan oleh setiap manusia. Setiap orang ingin dikasihi, ingin dihargai dan diterima. Kita semua sepakat bahwa tidak ada satupun dari kita yang ingin merasa diabaikan atau tidak dicintai. Dalam perjalanan hidup kita sering menuntut kepada Tuhan dan bertanya, apakah Tuhan benar-benar mengasihiku? Apalagi ketika hidup kita tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Ketika posisi kita lebih rendah, ketika melihat orang lain lebih berhasil dari kita, maka kita akan berpikir dan bertanya, apakah karena pekerjaanku dan karena keadaanku? Kenapa Tuhan kurang memperhatikanku? Sering kita mengukur kasih Tuhan dari keadaan hidup kita. Coba kita lihat kembali dalam firman Tuhan ini, Tuhan justru membalikkan pertanyaan itu kepada kita. Apakah aku sudah menghormati Tuhan? Saudara yang terkasih, Kitab Maleakhi ini adalah kitab terakhir dalam Perjanjian Lama. Saat itu bangsa Israel sudah kembali dari pembuangan di Babel. Artinya bait Allah sudah dibangun kembali, ibadah mereka sudah berjalan, dan para imam sudah melayani. Akan tetapi, di balik itu semua, peribadahan yang mereka lakukan hanya rutinitas. Tidak ada lagi rasa hormat, tidak ada kesungguhan. Bahkan para imam mempersembahkan korban yang cacat. Mereka melayani dengan sembarangan, mereka meremehkan dan merendahkan Tuhan. Maka ketika Tuhan menegur mereka justru berkata, dengan cara bagaimana kami menghina namamu? Mereka tidak sadar bahwa mereka sudah jauh dari Tuhan. Saudara yang terkasih, seringkali kita merasa sudah dekat dengan Tuhan. Kita berdoa, membaca firman Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Tetapi bagaimana cara hidup kita? Kita diajak untuk melihat kembali hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita benar-benar menghormati Dia sebagai Bapa dan Tuan atas hidup kita? Tuhan adalah Bapa yang layak dihormati. Tuhan adalah Bapa yang mengasihi kita. Dia yang memelihara dan menjaga serta menyertai hidup kita. Tetapi kasih Tuhan bukan berarti kita boleh hidup sembarangan. Seorang anak yang baik tentu menghormati orang tuanya, tentu mendengarkan perkataan orang tuanya. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan. Tuhan adalah Tuan yang harus ditaati. Dia adalah Bapa, tetapi juga Tuan atas hidup kita. Hidup kita adalah milik Tuhan. Kita dipanggil untuk taat. Namun seringkali kita ingin diberkati tetapi tidak mau taat. Kita ingin dikasihi tetapi tidak mau menghormati. Bangsa Israel tetap beribadah kepada Tuhan, tapi hati mereka sangat jauh daripada itu. Ibadah tanpa hormat adalah kosong di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana cara kita menghormati Tuhan? Itu harus terlihat dalam aspek kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, bagaimana kita bekerja.
Cara kita bekerja menunjukkan apakah kita menghormati Tuhan. Mungkin pekerjaan kita sangat sederhana, atau bahkan mungkin dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitar kita. Tapi ya, itu adalah bentuk penghormatan kepada Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana cara kita berbicara, merupakan cerminan hati kita. Apakah kita orang yang suka mengeluh? Apakah kita suka berkata kasar atau membicarakan bahkan merendahkan orang lain? Mari kita berbicara dengan kasih. Kiranya kata-kata kita bisa membangun dan kita mampu menjaga perkataan kita. Mulut kita juga harus memuliakan Tuhan. Dan yang terakhir, bagaimana saat tidak ada orang yang melihat kita? Saat kita sendirian, saat kita tidak diawasi, saat tidak ada yang melihat, disitulah Tuhan melihat kita. Menghormati Tuhan berarti hidup kita benar walaupun tidak ada yang melihat. Tetap takut akan Tuhan dalam kesendirian, karena Tuhan selalu melihat hidup kita. Maka saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diingatkan bahwa kasih Tuhan kepada kita tidak pernah berubah. Mari kita belajar menghormati Tuhan melalui pekerjaan kita, melalui perkataan kita, dan melalui setiap aspek kehidupan pribadi kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Engkau adalah Bapa yang mengasihi kami dan Tuhan atas hidup kami. Ampuni kami jika selama ini kami kurang menghormati-Mu. Ajarilah kami untuk hidup setia, hidup jujur dan takut akan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Biarlah hidup kami menjadi hormat bagi nama-Mu. Melalui Kristus Yesus.